Demonstrasi kontekstual modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 8 Kota Sukabumi. Kenalkan juga Bapak fasilitator kami, Bapak Mahrani, dan pengajar praktik Ibu Kokom Komarian. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Tahap menstabilkan identitas berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Dan janganlah mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip ini, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungannya dengan murid. Terakhir adalah menanyakan keyakinan, di mana murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Saya akan menampilkan praktik penerapan segitiga restitusi. Kasus pertama di sini Serina, seorang siswa yang sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Assalamualaikum, permisi Bu, Ibu mau aja saya. Waalaikumsalam, iya betul, silakan duduk Serina. Serina, tadi Ibu dapat laporan dari guru BK kalau akhir-akhir ini Serina sering terlambat datang ke sekolah, benar atau tidak? Iya Bu. Seingat Serina, sudah berapa kali Serina telat masuk sekolah? Seingat saya sudah 6 kali Bu. Oh, sudah 6 kali ya? Iya Bu. Nah, menurut Serina, terlambat datang ke sekolah sehingga tidak ikut apel pagi, tidak mengikuti pelajaran di jam pertama, itu kesalahan bukan? Iya Bu. Nah, baik Serina, berbuat kesalahan itu manusiawi banget ya, tapi pasti melakukan kesalahan. Nah, yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan itu dan mau memperbaiki kesalahannya. Setuju atau tidak? Iya Bu, saya setuju. Nah, kalau setuju kita cari solusinya sama-sama ya. Iya Bu. Nah, Serina, dalam bulan ini kamu tidak masuk atau telat sekolah berapa kali tadi? 6 kali. Nah, sering terlambat itu tidak mengikuti apel, tidak mengikuti jam pertama. Nah, itu karena apa kira-kira? Akhir-akhir ini Sarina sering banget begadang Bu, karena nonton film movie di rumah, jadi kurang tidur, akhirnya bangun siang. Serina ingat gak keyakinan kelas yang kita sepakati? Ingat Bu. Nah, kalau misalnya nih terlambat datang ke sekolah, sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum. Nah, kalau gitu menurut Serina, keyakinan kelas yang mana yang Serina langgar? Disiplin Bu. Menurut Serina, disiplin itu penting atau tidak untuk Serina? Penting Bu, Nah, karena dengan disiplin membuat Serin bisa datang ke sekolah lebih awal dan lebih menghargai waktu. Nah, betul sekali Serina, karena menghargai waktu itu sangat penting
dan tentunya sangat bermanfaat buat kita. Sama halnya kita menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Tugas-tugas bisa tidak menumpuk dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian kita. Ya Bu, saya menyesal sudah sering datang terlambat ke sekolah dan tidak mengikuti apel pagi. Nah, sikap meminta maaf itu sudah merupakan sikap yang bagus. Kalau begitu, menurut Sherina, apa yang akan Sherina lakukan agar tidak terlambat lagi sekolah? Saya akan usahakan tidur lebih awal Bu, tidak nonton TV lagi sampai larut malam sehingga bisa bangun lebih pagi. Nah, sekarang Sherina sudah menemukan solusinya ya. Sudah tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Dan setelah itu ibu akan coba menghubungi orang tua Sherina biar bisa mengingatkan supaya mereka bisa membangunkan Sherina lebih awal agar tidak datang terlambat ke sekolah. Nah, sekarang Sherina silahkan kembali ke kelas. Silakan kerjakan tugas-tugas yang ketinggalan selama 6 hari terakhir ini. Ya Bu, sekali lagi Sherina minta maaf ya Bu, izin ke kelas sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Sherina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sherina dari kelas 8E. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atau kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi sehingga tidak terlambat masuk sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, Katon, siswa yang tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Assalamualaikum Bu, permisi, Ibu memanggil saya. Ya benar Katon, silakan duduk. Katon baik-baik saja. Baik Bu, ada apa ya Bu? Gini Katon, tadi ibu dapat laporan dari ketua kelas. Katanya kamu habis bertengkar ya dengan Raihan. Kenapa kira-kira? Iya Bu, benar. Saya kesal sama dia. Tiap hari dia nyontek aja kerjanya. Bukan cuma PR, kami aja dicontek. Tapi tugas-tugas lainnya juga gak dikasih contekan. Kami dibilangnya pelit Bu. Subhanallah. Wajar ya kalau Katon marah dan kesal. Kalau ibu ada di posisi Katon pun, ibu akan melakukan hal yang sama. Terus-terusan apa yang Katon lakukan terhadap Raihan. Saya marah Bu, tanpa sadar saya robek bukunya. Robek bukunya? Katon kayak gitu pasti ada alasannya kan? Iya Bu, pastilah. Masa iya saya biarkan saja Raihan kayak gitu tiap hari dan mencontek. Kamu berusaha sendiri. Saya capek-capek ngerjainnya. Raihannya cuma tinggal nyalinin. Siapa yang gak kesal coba Bu? Subhanallah. Ya wajar ya kalau Katon merasa kesal karena Katon kan gak rela jika tugas Katon itu dicontek begitu saja oleh Raihan. Ibu sangat menghargai tindakan Katon yang tidak lebih buruk dari yang Katon lakukan tadi, misalnya memukul atau melakukan kekerasan fisik lainnya. Nah, sekarang Katon pikir ya, dengan tindakan merobek buku Raihan, apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut Katon, keyakinan kelas apa yang telah Katon tidak penuhi dengan merobek buku Raihan? Saling menghormati dan menghargai sesama teman Bu. Nah, benar banget. Menurut Katon, menghormati sesama teman itu penting atau tidak? Penting banget Bu. Baik, kalau menurut Katon itu penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus Katon lakukan pada saat kamu sedang marah atau sedang emosi? Harus lebih sabar lagi Bu. Nah, Katon bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Insya Allah Bu, saya bersedia. Nah, kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini sehingga kedepannya tidak terulang lagi? Bersabar dan menahan amarah saya Bu. Kalau ada teman yang mencontek saya, akan melaporkan kepada guru, mata pelajar, atau wali kelas saya Bu. Ini baru tindakan yang tepat. Lain kali kalau ada teman yang mencontek, kamu jangan segan-segan melaporkan kepada wali kelas atau guru mata
mata pelajaran ya. Tetap semangat Katon, karena masalah ini sudah selesai. Sekarang Katon boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya Bu, izin kembali ke kelas ya Bu. Assalamualaikum Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Katon dari 8A. Saya senang sekali diajak diskusi dengan ibu guru agar dapat mengendalikan diri dari amarah terhadap perilaku teman saya. Saya harus banyak bersabar dan menghormati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan praktik penerapan segitiga restitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.